Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 727. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara iblis yang dahsyat sekarang telah muncul dari wilayah benua Tianxing, dan kemudian hal seperti itu segera menuju wilayah api yang tidak berujung. Hal seperti ini benar-benar menarik perhatian dari banyak orang yang berada di wilayah api yang tidak berujung ini. Pada akhirnya tirai api yang menjadi perlindungan wilayah api yang tidak berujung kini telah mencoba sepenuhnya untuk menekan fluktuasi energi yang menakutkan dari kawasan benua Tianxing. Namun sayang sekali, kekuatan api suci yang telah melindungi wilayah api yang tidak berujung seolah-olah seperti pengecut bagi sosok yang telah muncul, dan tidak lain itu adalah iblis penghancur dunia. Hampir sebagian besar energi pelindung api ini telah musnah di tangan iblis penghancur dunia yang bernama Mo Tuo. Para petinggi dari wilayah api yang tidak berujung pun kali ini mulai bergerak. Melihat aura yang sangat jahat muncul dari dalam kejauhan, membuat api suci di dalam tubuh Yun Yun tanpa sadar keluar dari dalam tubuhnya. Dan kemudian Yun Yun pun pada saat ini dengan raut wajah yang penuh seriusan, dia mengatakan orang ini, aura yang mengerikan juga terpancar dari dalam api suci yang berwarna putih itu dan menimbulkan rasa bahaya. Di sisi lain, Mo Tuo juga jelas merasakan tekanan yang sangat besar akibat kemunculan api suci dari dalam tubuh Yun Yun. Sementara para pejabat tingkat tinggi yang berada di wilayah api yang tidak berujung semuanya memandang ke arah benua Tianxing di kejauhan dengan ekspresi yang cukup jelek. Mereka mengatakan itu sebenarnya adalah orang yang berasal dari pusat kekuatan dunia Buddha yang legendaris, dan dia selama ini dikabarkan telah menghilang. Jika aku tidak salah ingat, orang tersebut bernama Mo Tuo. Pandangan mata dari Mo Tuo kali ini terlihat memerah dengan cahaya ganas, sementara kekuatan jahat yang mengerikan dari dalam tubuhnya terus menyapu dan mengejutkan semua orang di wilayah api yang tidak berujung. Hal itu terutama ketika Mo Tuo melihat pada orang-orang dari penjaga klan Zhao, tekanannya menjadi berlipat ganda, seolah-olah sumber kebencian dari seorang Mo Tuo ini dan juga kemarahannya berasal dari klan Zhao. Hanya saja tidak seorang pun menyadari bahwa pada tubuh Mo Tuo yang hitam legam itu terdapat banyak luka, dan seakan-akan luka itu juga memiliki tanda misterius. Wajah cantik dari seorang Yun Yun kali ini dipenuhi sebuah ketidakpercayaan, dan kemudian dia mengatakan orang kuat dari dalam dunia Buddha yang bernama Mo Tuo. Menurut rumor, bukankah dia telah dilenyapkan oleh tetua dari klan Zhao ketika perang pertama antara langit dan bumi? Tapi bagaimana dia masih bisa hidup hingga saat ini? Selain itu, menurut catatan di dalam buku-buku kuno, ketika mereka bertarung, kekuatan dari Mo Tuo hanya berada di tingkat reinkarnasi ke-6. Tapi sekarang bagaimana mungkin bisa menembus tingkat reinkarnasi ke-8? Menyaksikan kekuatan seperti itu membuat Yun Yun merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Jika sampai Mo Tuo dibiarkan melampiaskan amarahnya di dalam wilayah api yang tidak berujung, maka tempat ini akan hancur dalam sekejap. Hal itu telah memberikan tekanan yang dahsyat di dalam hati dari seorang Yun Yun, membuat pikirannya sedikit linglung karena situasi saat ini. Seorang Yun Yun bahkan tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun juga kekuatan inkarnasi peringkat ke-8 mengandalkan diri sendiri bisa sepenuhnya membersihkan wilayah api yang tidak berujung. Belum lagi ada kekuatan jahat yang berkeliaran di awan hitam yang ada di langit. Meskipun bahaya di dalam tempat ini sangatlah luar biasa, tapi wilayah api yang tidak berujung merupakan hasil kerja keras dari seorang Zhou Yan. Dan sebelum kepergiannya, Zhou Yan telah menitipkan tempat ini kepada Yun Yun. Jadi, sebisa mungkin Yun Yun akan melindungi wilayah api yang tidak berujung. Tokoh-tokoh kuat yang berada di wilayah api yang tidak berujung ini, pandangan mata mereka semuanya melihat pada kehadiran Mo Tuo dan juga melihat ke arah langit pada awan hitam. Seketika mereka pun saling berpandangan dengan ekspresi yang cukup cemas. Bagaimana tidak, mereka bisa menjadi anggota dari wilayah api yang tidak berujung merupakan suatu kehormatan. Tapi kali ini wilayah api yang tidak berujung dalam kesulitan yang besar. Orang-orang ini jelas harus memberikan perlindungan kepada wilayah api yang tidak berujung.
Bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa, maka tidak akan pernah ragu. Para pejabat tinggi melihat kepada Yun Yun dan kemudian dia pun berkata, "Nyonya Ratu, bagaimanakah ini?" Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan di dalam tubuh orang-orang tersebut telah langsung meningkat. Bahkan semangat juang yang dahsyat sekarang telah membumbung tinggi ke udara. Sekalipun ini akan menjadi pertempuran yang cukup mematikan, mereka tidak akan pernah mengeluh. Wilayah api yang tidak berujung selama ini telah melindungi mereka dalam kurun waktu bertahun-tahun, dan saat ini sudah saatnya bagi mereka untuk berkontribusi pada wilayah api yang tidak berujung. Yun Yun hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia menoleh kepada orang-orang yang berada di belakangnya, dan kemudian Yun Yun mengatakan, "Kalian tenang saja, masih ada aku di tempat ini, dan aku tidak akan pernah membiarkan kalian terluka." Kekuatan para ahli yang berada di belakang Yun Yun, meskipun beberapa di antara mereka hanya berada di tingkat Dodi ataupun Dosian, tapi tidak ada jejak untuk menunjukkan kemunduran atau bahkan kabur, serta ketakutan ketika menghadapi musuh yang datang. Ribuan pikiran kali ini telah muncul di dalam benak dari seorang Yun Yun, dan kemudian dia sambil melihat pada tubuh Motuo yang secara perlahan datang selangkah demi selangkah ke wilayah api yang tidak berujung. Hal itu membuat Yun Yun hanya bisa mengatakan, jika Soyen ada di tempat ini, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Detik berikutnya dari dalam tubuh Yun Yun telah langsung memancarkan sebuah tekad yang kuat, dan dia telah memegang pedang Kaisar Surgawi Taiji di dalam genggaman tangannya sambil mengatakan, "Mufeng, Yunqi, Yuanyan, patuhi perintah dariku. Nanti aku akan membuat rute pelarian bagi kalian, dan kalian harus segera melarikan diri dari dalam tempat ini bersama dengan sebagian kekuatan garis keturunan di wilayah api yang tidak berujung." Mufeng pun langsung dipenuhi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian dia berkata, "Nyonya Ratu, kenapa kita tidak melawan mereka, hidup atau mati dalam musibah seperti ini? Tidak ada seorang pun yang berniat untuk melarikan diri seperti seorang pengecut." Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia menjawab perkataan dari Mufeng, "Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan tempat ini dihancurkan oleh siapapun. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak takut. Namun yang jelas, kalian semuanya harus tetap hidup." Kekuatan di kelompok dari wilayah api yang tidak berujung ini berbeda dengan kekuatan dari Motuo dan Mufeng serta yang lainnya. Mereka tidak menyadari kekuatan Motuo yang sebenarnya. Jika mereka melakukan pertempuran sampai mati, bukankah hal seperti itu hanyalah sebuah pengorbanan yang sia-sia? Sebuah kesuraman telah muncul di raut wajah dari seorang Yun Yun, dan kali ini dia telah memasukkan kekuatan api suci ke dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji. Hal itu langsung terjalin satu sama lain, dan kemudian memunculkan sinar cahaya yang cukup indah dengan energi mengerikan. Yun Yun kemudian mengatakan, "Dengarkan perintah dari ratumu ini. Kau dan juga yang lainnya segera kawal keluarga Shokui, keluarga penjaga, dan juga beberapa kekuatan darah yang belum matang untuk segera meninggalkan tempat ini. Sementara sisanya, bersiaplah, kita akan mulai pertempuran." Melihat tindakan yang dilakukan oleh seorang Yun Yun, Xuan Yin raksasa tiba-tiba tersenyum, dan kemudian dia mulai mencibir. Sekelompok semut yang akan dimusnahkan ternyata masih memiliki nyali yang besar. Bagi seorang Xuan Yin raksasa, tindakannya cukup bijaksana karena diperintahkan oleh Dewa Jahat peringkat keempat untuk menyelamatkan Motuo dari segel yang telah mengurungnya. Dengan bantuan Motuo ini, maka wilayah api yang tidak berujung bisa dimusnahkan tanpa mengorbankan satupun prajurit dari ras jahat asing. Serangan yang berada di tangan dari Yun Yun telah menjadi semakin ganas saja dengan kekuatan penghancur yang samar-samar menyapu seluruh kehampaan. Yun Yun kemudian mengayunkan pedangnya, dan serangan yang dahsyat itu telah langsung dilontarkan menuju ke arah dari Motuo. Namun bagi seorang Motuo, serangan Yun Yun hanyalah seperti serangan biasa. Dia pun mengeluarkan energi hitam dari dalam tubuhnya dan kemudian melambaikan tangan dengan cara yang cukup mudah. Lalu dar! Ledakan yang besar pun muncul. Segera setelah itu, wilayah api yang tidak berujung telah berubah menjadi kesunyian yang cukup senyap.
pupil mata dari orang-orang di wilayah api yang tidak berujung ini langsung menyusut ketika mereka melihat pemandangan yang cukup jelas. Kekuatan puncak reinkarnasi kelima dari seorang Yun Yun ditambah dengan pedang kaisar surgawi Taiji dan juga api suci serta banyak kekuatan yang lainnya. Hal itu menimbulkan pukulan kuat namun dengan mudah ditangkal oleh seorang Motuo. Menyaksikan tingkat bahaya seperti ini, Mufeng telah menyadari bahwa Motuo bukanlah orang yang bisa dilawan dengan mudah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, kemudian melihat pada keluarga Shogui sambil berkata, "Kalian semuanya cepat pergi menuju ruang rahasia yang berada di markas wilayah api yang tidak berujung kita." Mendengarkan ucapan dari Mufeng, para pemuda dari wilayah api yang tidak berujung, terutama keluarga dari Shogui, tiba-tiba saja segera menimpali. Tidak, kita akan bertarung sampai mati, sekalipun harus hancur lebur. Tidak ada seorang pengecut di dalam wilayah api yang tidak berujung. Maka dari itu kita tidak akan pernah pergi kemanapun. Melihat pemandangan yang cukup mengejutkan di hadapan mereka, kali ini para pemuda, para pejabat tinggi, mereka semuanya telah langsung mengeluarkan energi dari dalam tubuh masing-masing. Dan kemudian hal seperti itu menyebar di langit, seolah-olah gabungan kekuatan ini seperti murka dari langit. Menyaksikan hal seperti itu, Motuo kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dasar sekumpulan orang bodoh. Tapi sudahlah, aku akan menggunakan kekuatan yang berada di dalam tubuh kalian untuk menstabilkan sesuatu yang berada di dalam tubuhku." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan hitam aneh dikeluarkan dari dalam tubuh Motuo. Dan kemudian hal itu secara perlahan mengikis wilayah api yang tidak berujung ini. Kita berpindah ke awan hitam yang berada di langit. Kali ini di tempat itu, dewa jahat peringkat keempat sedang duduk dengan tenang di kursi tahtanya. Dan kemudian para penjaga telah berdiri di sampingnya. Salah satu penjaga yang menggunakan jubah berwarna hitam tiba-tiba saja berkata, "Dewa jahat, kekuatan kita hanya bisa bertahan seperempat jam saja. Dan setelah seperempat jam, mungkin akan banyak kekuatan puncak di dalam dunia 1000 besar yang akan menemukan jejak kita di dalam tempat ini. Dan pada saat itu, situasi kita mungkin akan genting. Bagaimanakah menurutmu?" Menurut para penjaga ini, kekuatan yang dibawa oleh dewa jahat peringkat keempat jelas mampu memusnahkan wilayah api yang tidak berujung dalam satu serangan. Tapi dewa jahat peringkat keempat masih tetap tenang dan tidak melakukan pergerakan apapun. Dia hanya menonton pertunjukan yang dilakukan oleh Motuo dan juga Xuan Yin raksasa. Dewa jahat peringkat keempat kemudian berkata, "Kalian semuanya jangan terburu-buru dan juga jadi orang yang tidak sabaran. Kehancuran wilayah api yang tidak berujung hanya masalah waktu. Biarkan saja Motuo menghancurkan wilayah api yang tidak berujung, dan kemudian setelah itu Zhou Yan akan menjadi marah besar. Dia pasti akan menghajar Motuo yang berasal dari dunia Buddha itu. Jika nanti Motuo dikalahkan oleh Zhou Yan, maka Zhou Yan akan benar-benar membuat marah dunia Buddha. Dan pada saat itu, dunia Buddha dan juga kelompok dari Zhou Yan akan berseteru satu sama lain. Hal ini akan menyelamatkan banyak suku rakyat asing kita dengan masalah di dalam dunia 1000 besar ini. Selain itu, aku samar-samar bisa merasakan kekuatan di dalam tubuh dari Motuo ini sangatlah aneh. Hal semacam itu sepertinya bukan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Namun tidak perlu khawatir, Motuo pada akhirnya hanya akan menjadi makananku. Kita berpindah ke tempat yang cukup jauh dari wilayah api yang tidak berujung. Pada saat ini, ada jejak aura iblis yang berwarna hijau dan cukup mendominasi. Bahkan, tubuhnya juga ada jejak filamen yang berwarna putih murni mengandung kekuatan ilahi. Dan orang tersebut sekarang sedang meluncur dengan cepat menuju wilayah api yang tidak berujung. Selain itu, tampaknya dia telah dikejar oleh seseorang, karena sebenarnya orang ini adalah Tuan Kaisar Iblis dan dia sedang diburu oleh beberapa malaikat.
Kita kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Ledakan sekarang telah muncul di mana-mana. Pertempuran pun sedang berkecamuk di dalam wilayah api yang tidak berujung. Fluktuasi serangan yang cukup mengerikan dan juga tidak ada habisnya telah mengubah tempat ini menjadi medan perang yang sesungguhnya. Motuo kembali melepaskan kekuatan hitam yang tidak ada habisnya dan kemudian hal seperti itu menyelimuti seluruh wilayah api yang tidak berujung sambil berkata, meskipun kalian cukup cerdas, tapi bagaimanapun juga semut tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan diriku. Kemanapun energi hitam itu menyapu wilayah api yang tidak berujung, maka rumput, pepohonan, dan juga yang lain-lainnya akan langsung tumbang. Bahkan beberapa orang yang level kekuatannya berada di tahap Dodi ataupun Dosian biasa, mereka akan langsung berubah menjadi debu dengan kekuatan Motuo yang saat ini. Bahkan pemimpin dari dunia Buddha pun pasti tidak mampu menandinginya. Dan tidak seorang pun juga mengetahui rahasia dari Motuo tersebut. Sebenarnya apa yang telah terjadi antara dirinya dan juga klan Xiao, kenapa harus berselisih dan juga berseteru seperti itu, padahal mereka sama-sama berasal dari dunia seribu besar. Motuo berpikir, jika saja dia bisa mengendalikan sesuatu yang berada di dalam tubuhnya, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh tetua dari klan Xiao? Pada saat ini Yun Yun telah menghalangi pergerakan dari seorang Motuo. Hal ini membuat Motuo memandangi Yun Yun sambil tersenyum dan kemudian dia berkata, gadis cantik, kekuatan hanya berada di reinkarnasi kelima. Meskipun kau memegang pedang yang sangat luar biasa dan juga api suci, tapi kekuatan tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku. Apakah kau berniat untuk tunduk di hadapanku? Yun Yun pun segera menjawab dengan nada yang dingin, mimpi saja kau orang jahat. Motuo kemudian menimpali, jika begitu matilah kau bersama dengan orang-orang yang tidak berguna di wilayah api yang tidak berujung ini. Kekuatan iblis gelap menyebar di dalam tubuhnya dan kemudian membuat kekosongan yang berada di sekitar tempat ini menjadi terdistorsi. Kemanapun energi hitam itu menyebar, entah manusia, pohon, ataupun makhluk lainnya yang terlibat, semuanya akan musnah dalam sekejap. Sosok dari Hualing tiba-tiba saja muncul di pundak dari seorang Yun Yun dan kemudian ia pun mengatakan, kau yang saat ini bukan lawannya. Pandangan mata dari Hualing menatap tajam ke arah Motuo. Dan di saat yang bersamaan, sebuah simbol saat ini telah terukir di dahi dari Hualing. Seolah simbol tersebut mengandung kekuatan luar biasa yang melampaui langit dan bumi. Motuo melihat pada Hualing dan kemudian dia bisa mencium aura dari sentuhan kematian yang berasal dari simbol bunga di dahi Hualing tersebut. Hal ini membuat Motuo kemudian berkata, kekuatan macam apa itu sebenarnya? Hualing yang berada di bahu dari Yun Yun sekali lagi berbicara dengan nada yang aneh. Kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Motuo itu adalah campuran kekuatan kebaikan dan juga kejahatan. Hal seperti ini tidak mudah untuk dihadapi. Mendengarkan ucapan dari seorang Hualing membuat Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, jika begitu bergabunglah dengan diriku. Aku tahu kau adalah kekuatan yang telah ditinggalkan oleh Dewa Bunga dan sekarang seharusnya ada jejak samar di dalam tubuhmu. Hal ini sudah cukup untuk mengenali Dewa Bunga yang legendaris itu. Yun Yun telah mengumpulkan sebuah keberanian dan kemudian dia mengambil keputusan untuk saat ini. Hualing hanya bisa mengerutkan keningnya dan kemudian dia menjawab perkataan dari Yun Yun. Apakah kau yakin tentang hal ini? Begitu jalan menuju Dewa Bunga dimulai, pada saat itu jika kau berhasil, maka dirimu akan menjadi Dewa Bunga yang baru. Tapi jika kau gagal, tubuhmu akan dihancurkan dan kau merupakan pewaris yang ke-100. Apakah dirimu yakin ingin melanjutkan hal ini? Pikirkanlah baik-baik. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia pun berkata, untuk situasi seperti ini, apakah ada pilihan lain? Jika Yun Yun disuruh untuk memilih, maka dia lebih suka hidup di dalam pegunungan ataupun hutan bersama dengan Zhou Yan dan juga yang lainnya, lalu menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja.
Tapi sayangnya, dalam situasi seperti ini Yun Yun tidak bisa mundur. Yun Yun untuk sekarang memang tidak memiliki sedikit pun keyakinan untuk menerima jalan menjadi Dewa Bunga. Dan di masa lalu, demi Xiaoyan, dia juga sengaja menghindari topik seperti ini. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyebutkan tentang Dewa Bunga. Tapi sekarang, dalam kondisi yang genting, Yun Yun hanya bisa bergantung kepada warisan dari Dewa Bunga ini. Dahulu, Xiaoyan selalu menghadapi bahaya sendirian, dan sekarang Xiaoyan tidak ada. Sebagai ratu dari wilayah api yang tidak berujung, Yun Yun harus memikul tanggung jawab yang besar untuk saat ini. Ketika Hualing mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun, tiba-tiba saja dia pun langsung menuangkan kekuatan simbol bunga yang berada di dahinya ke dalam dahi dari Yun Yun. Dan kemudian di dahi Yun Yun saat ini juga langsung tercetak simbol bunga yang merupakan warisan dari Dewa Bunga. Yun Yun bisa merasakan dengan jelas, tampaknya ada semacam eksistensi misterius di dalam jiwanya yang terbentuk setelah kemunculan simbol bunga ini. Pada saat yang sama, tubuh Hualing tiba-tiba sudah menghilang sepenuhnya dan dia bergabung dengan tubuh Yun Yun. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yun Yun hanya bisa menggerakkan sedikit kekuatan dari simbol Dewa Bunga di dahinya. Fluktuasi kekuatan itu benar-benar halus dan kemudian membimbing seorang Yun Yun ke suatu arah yang cukup samar di sana. Sepertinya ada ujian yang telah menunggu dari Dewa Bunga. Jika Yun Yun ingin pergi ke dalam tempat itu, jelas membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk mendapatkan warisan Dewa Bunga ini. Tapi dengan kekuatannya yang sekarang, itu masih jauh dari mampu menaklukkan warisan Dewa Bunga. Jika Yun Yun nekat dan kemudian dia gagal dalam ujian, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimanapun juga sesuatu yang berhubungan dengan kata dewa itu bukan hal yang sederhana. Pandangan mata dari Mo Tuo tiba-tiba saja langsung dipenuhi sebuah keserakahan ketika dia melihat simbol dari Dewa Bunga yang berada di dahi dari Yun Yun. Dan kemudian dia mengatakan, berikan benda itu padaku dan aku bisa melepaskan nyawamu. Mo Tuo mengetahui apabila dia bisa mendapatkan simbol Dewa Bunga ini, maka dia akan mengetahui letak dari rumah para dewa. Selama ini tidak seorang pun di dalam dunia yang pernah menyaksikan atau menemukan keberadaan dari rumah para dewa. Namun fluktuasi yang baru saja keluar dari simbol Dewa Bunga yang berada di dahi dari Yun Yun itu benar-benar dikenali oleh seorang Mo Tuo sebagai fluktuasi yang muncul dari rumah para dewa. Menurutnya, benda-benda yang berada di dalam rumah para dewa itu 1000 kali lebih berharga daripada senjata suci atau bahkan api suci. Penampakan dari rumah para dewa saja sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan yang nyata di dalam dunia 1000 besar. Karena benda-benda yang berada di dalamnya kemungkinan besar berhubungan dengan sang dewa petarung yang legendaris. Dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa mengetahui apa hubungan benda-benda di dalam rumah para dewa serta dewa pertempuran atau Daosen. Meskipun begitu, Mo Tuo memiliki keyakinan di dalam hatinya selama dia mampu mendapatkan benda yang berada di dalam rumah para dewa, maka dirinya akan bisa memiliki kesempatan untuk mencapai alam legendaris. Yun Yun hanya bisa menyipitkan matanya ketika dia melihat pada Mo Tuo yang menginginkan simbol Dewa Bunga di dahinya. Dan kemudian sambil melesat ke arah langit, Yun Yun pun berkata, jika kau mau, ambil saja sendiri. Secara perlahan Yun Yun langsung membentangkan telapak tangannya. Dan kemudian api yang berada di wilayah api yang tidak berujung ini tiba-tiba berubah menjadi dunia bunga yang penuh warna. Sosok dari Mo Tuo juga langsung melesat ke arah langit. Energi iblis telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian dia mulai menyerang dunia lautan bunga yang telah diciptakan oleh seorang Yun Yun. Hal seperti ini membuat Yun Yun hanya bisa mendengus. Sekuntum bunga suci ini telah muncul di antara alisnya dan seolah-olah bunga itu tidak berasal dari dunia ini, yang secara perlahan kekuatan dari bunga tersebut telah langsung menyelimuti pedang Kaisar Surgawi Taiji.
Tanpa ragu lagi Yun melepaskan serangan dari pedang Kaisar Surgawi Taiji yang telah diisi oleh kekuatan simbol Dewa Bunga. Gelombang kejut yang cukup mengerikan kali ini telah meluncur ke arah Motuo dan seolah-olah serangan seperti ini mampu menghancurkan makhluk apapun. Namun Motuo tidak takut sama sekali. Tiba-tiba jejak misterius juga telah muncul di telapak tangannya dan kemudian hal itu berubah menjadi energi yang berwarna merah. Tanpa ragu, energi merah itu juga langsung diluncurkan. Lalu, dar! Tabrakan pun terjadi. Hal ini menimbulkan ledakan yang cukup luar biasa. Setelah ledakannya mereda, tubuh dari Yun kali ini terjatuh dari udara. Namun, di sekujur tubuhnya telah ditutupi oleh simbol-simbol dari Dewa Bunga yang sepenuhnya melindungi vitalitas dari Yun. Fluktuasi yang dihasilkan oleh simbol Dewa Bunga itu, bahkan Motuo tidak mampu menyentuh tubuh dari Yun. Jika dia mencabutnya dengan paksa, hal itu akan melenyapkan kekuatan sejati di dalam tubuh dari seorang Motuo. Bagaimanapun, ini adalah simbol dari kehendak para dewa dan juga merupakan pilihan dewa. Tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam hal ini, apalagi mencabut simbol Dewa Bunga dari seorang Yun. Penghinaan sekarang telah menghilang dalam tatapan mata dari seorang Motuo dan dia hanya bisa tersenyum dengan cukup panik. Motuo kemudian berkata, jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkannya. Tubuh dari Yun yang masih terjatuh dari udara tiba-tiba saja langsung ditangkap oleh Tianlong dan juga Difeng. Mereka dengan raut wajah serius segera berkata, "Ibu, apakah kau tidak apa-apa?" Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, namun raut wajahnya terlihat nampak pucat. Detik berikutnya pandangan mata dari Yun melihat pada kekuatan iblis yang sangat mengerikan di sekitar tubuh dari seorang Motuo. Tanpa ragu lagi Motuo mengangkat telapak tangannya dan kemudian dia berkata, "Mati saja kalian semua yang berada di dalam tempat ini." Fluktuasi yang sangat mengerikan terpancar di telapak tangan Motuo tersebut dan jelas dia sekarang telah menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan seluruh wilayah api yang tidak berujung. Mufeng tiba-tiba saja bergerak maju dan kemudian dia mengeluarkan sebuah kitab suci di tangannya sambil berkata, "Kitab mantra yin dan yang, panggil prajurit 10.000 hantu. Dunia ini adalah milik kita dan kita akan melindunginya dengan kekuatan sendiri." Tanpa ragu lagi, dari dalam tubuh Mufeng ini telah langsung memancarkan energi hantu yang luar biasa dan kemudian dia memanggil 10.000 hantu yang berada di kitab mantra yin dan juga yang. Hantu-hantu ini pun sekarang telah bergerak maju untuk menahan serangan dari seorang Motuo. Yuan Yan juga langsung berkata, "Kekuatan formasi wilayah api yang tidak berujung, aktifkan formasi api mutlak." Prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuhnya juga telah diaktifkan dan kemudian Yuan Yan, si gadis kecil ini telah mengendalikan sisa kekuatan formasi api yang berada di dalam wilayah api yang tidak berujung ini. Hal itu benar-benar membentuk sebuah perisai api yang besar. Yun Qi yang juga tidak ingin kalah telah menggunakan kekuatan bertarung tipe airnya sambil berkata, "Kekuatan jiwa, kekuatan atribut air." Dalam waktu yang singkat, hal itu juga langsung berubah menjadi perisai yang melindungi wilayah api yang tidak berujung. Melihat aksi dari orang-orang ini yang tidak menyerah membuat Motuo tertawa terbahak-bahak. Bagi dirinya, mereka itu terlalu lemah. Motuo yang telah berdiri di angkasa kali ini segera berkata, "Keturunan klan Xiao dan juga semua orang yang ikut dengan klan Xiao harus mati. Pokoknya, apapun yang berhubungan dengan klan Xiao harus kulenyapkan. Jika kalian ingin menyalahkan, maka salahkan saja klan Xiao itu." Kekuatan yang keluar dari dalam tubuhnya kini telah langsung berubah menjadi energi iblis yang kental dan juga dahsyat. Hal seperti ini kemudian membungkus wilayah api yang tidak berujung. Dan sebenarnya itu adalah alam iblis yang merupakan domain dari Motuo. Lautan energi iblis telah mengikis banyak kekuatan yang berada di wilayah api yang tidak berujung ini. Tampaknya tidak ada harapan bagi mereka semua.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari wilayah api yang tidak berujung ini mampu menyelamatkan diri dari kehancuran yang disebabkan oleh mod Duo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Obrol Shop.